tengah-tengah saudara di minggu yang ketiga ini ya. Dan hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dari bulan ini kita sedang belajar tentang 4 Injil dari gereja kita, yaitu Foursquare ya. Dan hari ini kita akan masuk di bagian yang ketiga, yaitu tentang Yesus Kristus yang adalah Raja yang akan datang kembali. Nah, keluargaku sekalian, mari kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Kita minta supaya Allah Roh Kudus mengajar setiap kita hari ini, dan supaya setiap kita boleh mendapatkan sesuatu yang baik dalam perenungan kita setiap hari. Dan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan datang bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih karena Tuhan bertahta di atas pujian kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup. Yang hari ini Tuhan kami datang ke tempat ini tidak ada tujuan yang lain selain kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Menikmati Engkau di tempat ini. Menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan biarlah waktu firman-Mu diberitakan setiap telinga yang mendengar. Kami boleh mendapatkan sesuatu, mengubahkan hati kami. Supaya kami boleh dilembutkan dan hati kami boleh diubahkan Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat merubah diri kami sendiri. Tapi hanya kuasa Roh Kuduslah yang mampu mengubah hidup kami. Dan hanya kuasa Roh Kuduslah yang mampu menerjemahkan semua firman Tuhan ini dalam hidup kami. Sehingga kami dapat memahaminya. Tuhan terima kasih, terima kasih. Berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Keluargaku semua, ada berapa banyak dari kita yang pernah mendengar ada orang berkata bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Ya, kita udah dengar itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saya ingat dari saya masih kecil, masih SD gitu ya. Saya udah dengar orang bilang, "Oi, Tuhan Yesus akan segera datang ya. Tuhan Yesus akan segera datang." Dan hari ini kita masih mendengar berita yang sama. Dan ada kadang-kala kita mendengarkan ada orang-orang yang mulai memberikan prediksi. Oh, Tuhan akan datang tahun sekian. Oh, Tuhan akan datang tanggal sekian. Oh, Tuhan akan datang di masa-masa yang akan sekian. Masa-masa yang seperti ini, di tahun-tahun yang seperti ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu di dalam satu postingan sosial media gitu ya. Saya nggak tahu saudara ikutin atau enggak, tapi ada seorang hamba Tuhan yang berani bilang bahwa tahun 2033 kita akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Itu artinya dia berkata bahwa tahun 2033 Tuhan akan datang, Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dan beberapa hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, ada seorang hamba Tuhan juga yang berkata bahwa tanggal 23 dan sampai dengan tanggal 25 September ini akan terjadi pengangkatan, saudara. Jadi saudara yang belum siap, boleh siap-siap. Ya saudara ya, hal-hal tersebut itu ya, hal-hal seperti ini itu seringkali menjadi sesuatu yang lucu untuk saya ya. Dan mungkin untuk sebagian besar dari kita semua saya rasa kita setuju bahwa Alkitab tidak pernah kasih tahu kita tahun berapa Yesus datang. Alkitab juga tidak pernah kasih tahu kita di bulan apa atau tanggal berapa dia akan datang. Tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa Yesus pasti datang. Amin. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang the soon coming King atau Tuhan Raja yang akan datang kembali. Hari ini saya coba untuk pakai ini ya, pointer supaya lebih memudahkan kita untuk belajar firman Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Kenapa dikatakan pada kali yang kedua? Karena Yesus sudah pernah datang ke dalam dunia ini. Ya, ini udah pakai PPT ya. Kayaknya nggak bisa. Dari belakang aja. Yesus sudah pernah datang ke dalam dunia ini. Dan kedatangannya yang pertama, Yesus datang sebagai inkarnasi. Dia berinkarnasi di dalam tubuh manusia. Dia datang sebagai manusia. Ya. Dan fokus kedatangannya adalah sebagai penyelamat. Dia menjadi keselamatan bagi kita. Dia menggenapi semua nubuatan yang ada di perjanjian lama tentang dia. Nah, waktu Yesus datang pada kali yang pertama 2000 tahun yang lalu, itu bukan kedatangan yang tiba-tiba. Tapi itu kedatangan yang adalah penggenapan dari semua firman yang ada di perjanjian lama. Saudara harus perhatikan ini ya. Kalau orang tanya sama kita, sebagai orang percaya misalnya ya, kamu Kristen kan gitu ya.
Kenapa sih dibilang Yesus itu penggenapan dari semua janji atau firman yang ada di perjanjian lama? Saudara bisa kasih tahu mereka bahwa semua nabi yang ada di perjanjian lama, bahkan sejak dari zaman Abraham, dari zaman Adam bahkan, Tuhan sudah berbicara bahwa satu hari nanti akan lahir seorang keturunan dari Adam yang akan menginjak kepala daripada sang ular itu, yaitu iblis. Itu berbicara tentang Yesus mengalahkan kuasa maut di atas kayu salib. Itu kedatangan yang pertama. Nah, kedatangan yang kedua, dia akan datang untuk menghakimi dan untuk memulihkan. Kedatangan yang kedua, dia datang sebagai raja untuk memerintah, menghakimi dan memulihkan umatnya. Saudara, kita perlu untuk mengerti hal ini bahwa Yesus sudah pernah datang. Ya, kedatangan yang pertama dia datang sebagai penebus dan penyelamat kita. Dan dia akan datang kembali sebagai hakim. Dia akan datang kembali untuk memulihkan umatnya. Dia akan datang kembali dan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Oke. Dia akan datang kembali dan memulihkan kita, umatnya. Di dalam Alkitab kita melihat ada beberapa tanda kedatangan Tuhan. Ya, ini dia. Kita akan melihat beberapa tanda kedatangan Tuhan. Yang saya tulis ada 5, saudara ya. Kita akan melihat bagaimana penyesatan muncul di mana-mana dan akan ada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Mesias. Kita sudah pernah melihat itu terjadi di masa kita hari ini, ya. Bahwa bagaimana ada orang yang mengaku dirinya adalah Mesias. Saudara mungkin bisa cari-cari di Google gitu ya, di YouTube gitu ya. Ada orang yang mengaku dia adalah Yesus Kristus. Yang paling heboh sekarang, kalau saudara tahu, ada satu gereja yang katanya Yesus sudah datang kembali ke dalam dunia sebagai seorang wanita dan tinggal di Korea, saudara. Ya, itu ada gerejanya cukup besar, saudara. Itu cukup besar gerejanya ya. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang dari gereja itu waktu saya ada di Manado dan kita sempat bukan berdebat, saya nggak mau bilang berdebat, tapi diskusi lah. Kita sempat diskusi beberapa kali gitu, saudara ya. Dan kita akan melihat hal-hal itu akan semakin banyak terjadi hari-hari ini. Ya. Kemudian ada Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Firman Tuhan berkata semua orang akan mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Injil akan dikabarkan di seluruh dunia. Nah, saudara, di masa sekarang kalau kita lihat ya apa yang dikatakan Alkitab, ya, mungkin kalau kita dengar ini 20 tahun yang lalu, saudara akan pikir gimana caranya orang yang ada di pedalaman, gimana caranya orang yang ada di jauh tempat yang sulit banget terjangkau, mereka bisa mendengarkan Injil. Gimana caranya Injil bisa sampai ke sana? Tapi kalau kita perhatikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sekarang, saudara. Apa yang dikatakan bahwa Injil akan diberitakan sampai ke kemana-mana, ke ujung bumi, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Saudara lihat sekarang kita bisa broadcast online ibadah, kita bisa kirim firman Tuhan melalui WhatsApp, orang bisa menyiarkan di sosial media kemana-mana. Yang saya mau kasih, yang dari bagian ini kita harus tahu gini. Tuhan itu berkuasa atas semua zaman, saudara. Tuhan itu berkuasa atas setiap peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Jadi waktu kita baca, salah satu tanda kedatangan Tuhan, Injil akan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Sampai ke semua orang akan mendengarkan Injil. Berarti gimana caranya supaya semua orang bisa mendengarkan Injil? Salah satu caranya adalah melalui teknologi yang ada sekarang. Dulu orang pikir, wah di atas gunung tuh gak mungkin. Di atas gunung tidak mungkin orang bisa menyiarkan siaran langsung. Sekarang ada yang namanya Starlink. Starlink bisa dipasang tengah laut di atas gunung. Ya. Di beberapa peristiwa di Indonesia, yang terakhir di Gunung Rinjani, kalau saudara ingat, saya juga baru tahu ya, ketika mendengar, baru menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu udah secanggih itu, saudara. Dulu orang kalau naik ke atas Gunung Rinjani, hampir semua gunung di Indonesia ya, dulu sebelum ada internet yang namanya Starlink, mereka itu sulit banget untuk berkomunikasi antara orang yang udah di atas sama orang yang ada di bawah. Kenapa? Karena nggak ada sinyal. Sekarang mereka bisa live dari atas gunung. Karena ada internet di sana. Saudara bayangkan. Tuhan itu memakai segala sesuatu untuk supaya apa yang sudah dia rencanakan di dalam kehidupan manusia itu dapat terlaksana. Termasuk dalam bagian ini, saudara. Nah kemudian ada tanda yang berikutnya ya. Ada penganiayaan dan ada orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini itu semua sudah terjadi. Kita tahu apa yang terjadi sekarang. Bagaimana
penganiayaan terjadi di berbagai tempat. Saya cukup aktif dalam sosial media untuk memperhatikan apa yang terjadi di Timur Tengah, saudara. Kalau saudara lihat yang diekspos di beberapa negara, terutama di negara kita di Indonesia ya, itu hal-hal yang sangat tidak berimbang dengan apa yang sesungguhnya terjadi di sana, saudara. Saudara harus tahu bahwa ada banyak kekristenan hari ini. Ada banyak orang percaya hari ini yang gereja mereka, rumah mereka itu dihancurkan, dipersekusi dengan sangat luar biasa karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan hal itu akan terjadi, ya saya takut untuk ngomong ini karena live, saudara ya. Dan kita tidak dapat berdoa supaya penganiayaan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak dapat berdoa supaya penganiayaan tidak terjadi dalam hidup kita. Yang kita dapat lakukan adalah kita mempersiapkan diri supaya ketika penganiayaan itu datang, kita siap untuk menghadapinya. Amin. Kita nggak dapat berdoa supaya Tuhan, saya nggak mau mengalami penganiayaan. Itu sudah terfirmankan dan pasti akan terjadi. Kalau itu nggak terjadi, berarti firman Tuhan itu salah. Tapi kita hari ini tahu bahwa semuanya sedang terjadi, saudara ya. Kemudian tanda yang berikutnya adalah ada tanda kosmik, bencana alam. Saudara, kita semua tahu bahwa belakangan ini ada banyak hal-hal yang nggak mungkin terjadi, tiba-tiba terjadi gitu ya. Ada tanah yang tiba-tiba bolong sendiri ya. Ada gejala-gejala alam yang di luar prediksi mulai terjadi. Hari ini prediksi BMKG itu udah mulai nggak akurat. Ya, kenapa? Karena memang sudah waktunya ya. Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kekuasaannya dalam kehidupan manusia ya. Yang kelima ada munculnya antikristus ya, dan kuasa-kuasa jahat. Nah, saudara, kita semua tahu ya, buat kita secara khusus orang Indonesia kita semua tahu apa yang sedang terjadi sekarang ya. Ada gerakan-gerakan yang kita lihat bagaimana bukan cuma di Indonesia tapi di negara-negara yang lain, di Eropa, di Amerika. Kita tahu kalau saudara belajar, saudara sering lihat berita gitu ya. Gerakan antikristus, orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Yesus, yang mulai membuat satu gerakan yang semakin hari semakin nyata gitu, saudara ya. Mereka bukan tampil sebagai orang yang jahat, mereka tampil sebagai orang yang sepertinya sangat baik ya, sangat dermawan, penuh dengan kasih gitu ya, tapi mereka tidak memberitakan Kristus. Dan pada akhirnya kita akan melihat nanti bahwa mereka akan menjadikan juru selamat dari manusia sendiri ya. Tidak perlu percaya Tuhan, kamu bisa mendapatkan segala sesuatu. Nah, itu adalah yang menjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata Tuhan akan datang tahun 2033, rapture akan terjadi tanggal 23 sampai 25 September ya, saudara. Saya mau kasih tahu kita, jangan kita mudah percaya, saudara, dengan berita-berita seperti itu. Karena Tuhan Yesus jelas berkata, hanya Bapa yang tahu kapan dia akan datang. Hanya Bapa yang tahu kapan dia akan datang kembali. Ya. Tidak ada manusia yang dapat mengetahui kapan Yesus datang. Tapi yang mau saya kasih tahu buat kita bahwa yang paling penting dari peristiwa kedatangan Tuhan itu bukan kapan waktunya, tapi kepastiannya. Yang penting itu bukan kapan dia datang, tapi dia pasti datang. Amin. Amin, saudara. Yang penting itu bukan kapan ya, tapi dia pasti datang. Kedatangan Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 27 bilang begini. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak datangnya Anak Manusia. Saudara, kedatangan Yesus adalah sesuatu yang sangat terbuka, dapat disaksikan oleh semua orang ya, tidak terbatas dan tidak bisa dipalsukan. Tidak ada orang yang tidak dapat melihatnya. Karena kedatangannya itu seperti kilat dari barat ke timur yang berbicara tentang sesuatu yang sangat kelihatan, saudara. Saudara, kalau kita melihat ada thunder gitu ya, kilat terjadi sejauh apapun kita pasti akan melihatnya. Dan di bagian yang lain dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sebagaimana dia naik, demikian juga nanti dia akan turun. Kedatangan Tuhan itu akan disaksikan oleh semua orang. Ya. Dan memang tidak menutup hal-hal ini mungkin kalau kita dengar 30 tahun yang lalu, itu sepertinya mustahil. Gimana caranya kalau Yesus datang misalnya, dia turun di Malaysia misalnya.
Dia datang untuk kali yang kedua, dia turun di Malaysia misalnya begitu ya. Gimana orang yang ada di Eropa bisa lihat dia? Bagaimana orang yang ada di US bisa lihat dia? Tapi kalau saudara lihat dengan apa yang terjadi hari ini, dengan ilmu pengetahuan yang terjadi hari ini, kita bisa melihat bahwa wow, ternyata bisa. Dan semua orang akan melihat dia. Dan yang ada satu ayat yang saya lupa masukkan ke dalam slide saya adalah Yesus berkata begini, kedatanganku pada kali yang kedua itu seperti pencuri. Maksudnya apa? Pencuri gak pernah janjian sama tuan rumah kan. Kamu siap-siap ya, minggu depan aku datang hari Senin. Tolong pintunya jangan dikunci rapat-rapat, aku mau datang gitu ya. Nggak ada saudara. Pencuri gak pernah janjian sama sama orang yang punya toko gitu ya. Aku datang bulan depan loh ya. Kamu tolong siapin security lebih banyak gitu. Enggak. Pencuri datang di waktu yang kita tidak sangka-sangka. Itu membuat kita harusnya hari ini kita bisa melihat diri kita. Untuk kita bisa berhati-hati dalam pengertian. Kita mempersiapkan diri supaya kapan saja dia datang. Kita siap sedia. Seperti tadi yang saya katakan, yang penting bukanlah waktu kedatangannya. Tapi kepastian kedatangannya. Yesus pasti datang kembali. Amin. Yesus pasti datang kembali. Nah, ada satu pertanyaan bagi kita saudara hari ini. Kalau kita tahu Yesus benar-benar akan datang. Kalau kita tahu dia pasti akan datang. Bagaimana seharusnya kita hidup hari ini? Ini pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Kalau kita tahu bahwa Sang Raja akan datang untuk menghakimi dan memulihkan kehidupan kita, untuk memerintah atas kehidupan kita. Kira-kira bagaimana seharusnya kita hidup hari ini? Saudara, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. 2 minggu lalu kita belajar Tuhan Yesus sebagai penyelamat. The Savior. Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Memberikan kita Roh Kudusnya supaya kita dapat menjadi saksi, menjadi berkat kuasa yang dia berikan kepada kita. Kuasa yang lebih besar daripada semua kuasa yang ada di dalam dunia ini. Saya membaca ulang Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Coba saudara renungkan. Dan saudara coba menjadi bagian, saudara menjadi para murid yang bertanya kepada Yesus pada saat itu. Mereka punya pengharapan supaya Yesus memulihkan negara mereka. Mereka punya pengharapan supaya Yesus memulihkan kerajaan Israel. Wajar. Kayak kita hari ini orang Indonesia, kita punya pengharapan kalau Yesus ada di depan kita hari ini. Yesus, kita bisa tanya sama Yesus, minta Tuhan Yesus, tolong pulihkan Indonesia. Tolong pulihkan perekonomian, tolong pulihkan semua hal yang sedang rusak di Indonesia hari ini. Kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan untuk itu. Karena kita tahu Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, orang mati dia bangkitkan, dia berjalan di atas air, dia memberi makan kepada sekian ribu orang. Untuk memulihkan negara, memulihkan kerajaan, bukan hal yang sulit buat Tuhan Yesus. Tapi coba saudara bayangkan ketika mereka berpengharapan Yesus akan memulihkan. Dan kemudian Yesus jawab kepada mereka, kamu gak perlu tahu kapan itu akan dipulihkan. Yang ini yang perlu kamu tahu. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus mau kasih tahu begini, kuasa yang diberikan kepada kita itu mampu melakukan bahkan sesuatu yang lebih daripada sekedar pemulihan yang bisa dia lakukan pada saat itu juga. Kalau Tuhan Yesus pulihkan kerajaan Israel pada saat itu, mungkin mereka nggak akan punya kemauan untuk jadi berkat atau bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan. Hal yang sama juga hari ini saya mau kasih tahu kita. Kuasa yang dia berikan kepada kita hari ini, di dalam Roh Kudusnya yang tinggal di dalam hidup kita, harusnya membuat kita mengerti bahwa menantikan kedatangannya yang kedua, itu menjadi waktu yang penting bagi kita supaya dengan kuasa yang ada dalam hidup kita, kita dapat menceritakan Tuhan kepada orang lain. Saya ingat sekali orang beberapa kali tanya sama saya, Pak, kapan Tuhan pulihkan kehidupanku? Kapan Tuhan pulihkan keadaanku? Kapan Tuhan pulihkan keluargaku? Dan mungkin jawaban yang sama kalau ditanyakan pada Yesus, dia akan jawab kepada kita, kamu gak perlu tahu kapan hal itu akan pulih. Tapi yang kamu perlu tahu ini, kalau kamu punya Roh Kudus, kamu punya kuasa. Kuasa yang lebih daripada kuasa yang menekan kamu di dalam persoalan.
Kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang menekan kamu di dalam permasalahan hidupmu. Kuasa yang memampukan kamu di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah keadaan yang sulit. Kamu tetap dapat bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Tuhan itu ada bagi engkau. Amin. Amin saudara. Amin. Itu kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Nah hari ini kita akan belajar 3 hal saudara. Saya kasih judul hari ini GPS gitu ya. Guide to the coming King. Atau kita akan melihat hal-hal apa yang perlu kita perhatikan untuk kita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang pertama saudara, G ya, G itu ya. Grateful living atau hidup yang bersyukur. Saya ajak kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Ada di layar ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, melalui firman Tuhan ini, firman Tuhan ingin mengajar kita untuk begini. Mari miliki rasa syukur dalam hidup kita. Yang membuat kita bersyukur ini, kita bersyukur karena memang bumi ini bukanlah tujuan akhir kita. Kita tidak diciptakan untuk selama-lamanya ada di bumi, saudara. Kita hanya tinggal sementara di dunia ini. Kita hanya tinggal sementara di tempat kita ada hari ini. Nah, kita sering dengar kalimat ini kan. Langit yang baru, bumi yang baru. Tujuan akhir kita itu sorga. Atau yang dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Itu disebut langit yang baru dan bumi yang baru. Ada 2 pendapat tentang ini saudara. Ada beberapa kelompok yang berpendapat bahwa langit dan baru dan bumi yang baru itu adalah satu tempat yang benar-benar baru. Jadi bumi yang sekarang ini dihancurkan karena memang udah rusak luar biasa, gak bisa diselamatkan lagi. Jadi bumi yang sekarang ini dihancurkan total. Dan Tuhan memberikan satu tempat yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, jadi tempat fisiknya itu benar-benar baru. Tapi ada sebagian kelompok yang berpendapat bahwa bumi yang baru dan langit yang baru itu adalah yang sekarang kita hidupi ini. Dipulihkan oleh Tuhan, direstorasi oleh Tuhan. Sehingga menjadi sesuatu yang baru dan kita akan tinggal di sana. Tapi yang penting bukan sebenarnya kalau kita melihat saudara dari apa yang disampaikan firman Tuhan. Apapun bentuk fisiknya, apakah dia sesuatu yang baru atau tempat yang sekarang direstorasi oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan menjadi tempat yang baru, itu gak penting. Karena yang penting di sini ada di dalam ayat yang ketiga, Wahyu pasal yang ke-21. Coba saya ajak kita baca bersama-sama. Saya ajak kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Amin. Di ayat yang ketiga berbicara tentang kemah, berbicara tentang hubungan. Jadi saya percaya gini, apapun bentuk fisiknya, apakah itu tempat yang baru, yang benar-benar baru, Tuhan menciptakan ulang begitu ya, langit dan bumi yang baru, atau bumi yang sekarang direstorasi, dipulihkan oleh Tuhan. Tapi yang paling penting di sini ada di ayat yang ketiga, yaitu bahwa Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Allah ada di tengah-tengah umatnya. Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Yang penting itu bukan tempatnya seperti apa atau tempatnya yang mana satu gitu ya. Tapi ketika Tuhan datang, kita memiliki hubungan dengan Dia. So kita perlu bersyukur hari ini, kita memiliki kehidupan yang bersyukur ya, karena kita tahu kemana kita akan pergi setelah hidup ini, yaitu ke tempat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita.
Maka harusnya hari ini kita itu penuh dengan ucapan syukur. Karena kita tahu semua penderitaan kita, kesulitan kita, semua hal yang berat dalam hidup kita hari ini, itu tidak akan selama-lamanya terjadi. Kita akan pergi ke tempat yang menjadi tujuan akhir kita, yaitu rumah Bapa. Tempat yang sudah disiapkan Tuhan bagi setiap kita. So hari ini, sebagai mempelai-mempelai Kristus, yang hari ini sedang mempersiapkan diri, mari kita miliki rasa syukur dalam hidup kita. Bersyukurlah saudara. Bersyukurlah. Jangan melihat kehidupan kita yang sekarang ini sebagai akhir dari segala sesuatu. Mungkin kita sekarang tidak ada bukan di tempat yang terbaik yang kita pikirkan. Bukan ada di tempat yang terbaik yang kita pikir, yang kita harapkan akan terjadi dalam hidup kita. Bersyukurlah karena itu bukanlah titik akhir dari hidup kita. Mungkin kita sedang ada di persoalan-persoalan yang berat, yang mungkin membuat kita melihat bahwa sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi biarlah melalui perenungan ini kita diingatkan bahwa semua belum berakhir. Bahkan dunia ini bukanlah akhir dari hidup kita. Kita akan pergi ke satu tempat yang disediakan Tuhan bagi setiap kita, orang percaya, yaitu rumah Bapa. Langit yang baru dan bumi yang baru. Biarlah kita memahami hal ini dan hari ini kita bisa bersyukur. Bukan persoalannya yang kita syukuri. Jangan salah. Mengucap syukur dalam segala sesuatu itu bukan, oh puji Tuhan ya ada masalah, oh puji Tuhan ya aku kekurangan. Bukan itu yang kita syukuri. Yang kita syukuri adalah di tengah-tengah semua penderitaan dan persoalan kekurangan yang kita hadapi, kita punya pengharapan. Kita bisa berkata bahwa wah ini cuma sementara. Kita gak akan lama ada di sini. Firman Tuhan berkata masa hidup kita 80 tahun. Dibanding dengan kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kita, masa hidup kita itu gak ada apa-apanya. Kalau kita putus asa di tempat yang sementara ini, maka jangan-jangan kita kehilangan bagian kita di tempat yang kekal. Oleh sebab itu hari ini saya ajak kita, mari kita memiliki kehidupan yang mengucap syukur. A grateful living. Amin. Yang kedua saudara ya, P gitu ya. Kita punya penantian yang memiliki tujuan. Purposeful waiting, saudara ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan ayat 17, saya bacakan bagi setiap kita. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan terangkat bersama-sama dengan mereka di awan, menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, penantian kita akan kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu bukanlah penantian yang kosong, saudara. Karena Yesus akan datang, karena kedatangannya adalah sesuatu yang pasti, ya, bukan sebuah kemungkinan. Maka penantian kita bukanlah penantian yang pasif, tapi penantian yang aktif. Ya. Waktu kita menantikan Tuhan yang pasti akan datang, bukan semoga dia datang. Gitu ya. Kalau dikatakan dengan bahasa yang lain mungkin lebih lucu gitu saudara. Ya. Semoga gitu ya, semoga. Tapi Tuhan kita kedatangannya bukanlah kedatangan yang Tuhan semoga datang. Bukan, Tuhan itu pasti datang. Yesus pasti datang. Nah justru karena dia pasti datang, maka di penantian kita sekarang ini bukanlah penantian tanpa tujuan. Penantian yang tanpa tujuan bukan berarti kita menunggu dan diam-diam aja gitu. Penantian kita harusnya menjadi penantian yang bermakna. Penantian yang kita penuhi dengan pekerjaan yang baik. Kita sungguh-sungguh belajar, teman-teman yang mahasiswa. Kita sungguh-sungguh belajar, kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam pekerjaan kita, dalam semua hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya ini adalah ilustrasi yang akan saya sampaikan di akhir nanti. Tapi kayaknya saya harus sampaikan ini sekarang. Kalau saudara pernah nonton film Interstellar, Film Interstellar itu berbicara tentang ada seorang ilmuwan ya, yang dia pergi keluar angkasa. Ini ilmuwan luar angkasa, ya, dia pergi keluar angkasa dan dia punya seorang putri ya yang sangat dia sayangi ya, dan putrinya juga tentu sangat mengasihi ayahnya gitu. Sebelum dia pergi dia ngomong kepada anaknya, tenang aja, papa pasti balik lagi. Waktu dia pergi usia anaknya kurang lebih tua sedikit dari putri saya ya, 4 tahun lebih, mungkin anaknya udah 5 atau 6 tahun gitu ya. Udah lebih mengerti gitu ya. Jadi ditinggal bapaknya sedihnya luar biasa gitu.
Saudara tahu dia balik dari setelah observasi segala macam. Putrinya itu udah ada di tempat tidur, saudara ya. Hampir mati, saudara. Ya, udah sangat usianya udah sangat lanjut, saudara ya. Nah, karena dia ada di tempat lain dengan gravitasi yang berbeda dengan bumi, sehingga tubuhnya itu masih seperti waktu dia baru berangkat gitu, saudara. Nah, kalau saya nggak salah satu jam di luar sana itu sama dengan sekian tahun di bumi. Sehingga waktu dia pergi, dia balik lagi ke bumi. Semua orang di bumi udah lanjut usia, dia masih muda gitu, saudara. Tapi yang luar biasa, saudara, yang ingin saya sampaikan gini. Waktu bapaknya pergi, putrinya ini bukan karena dia tahu papanya udah janji, aku tenang aja, aku akan kembali lagi gitu. Dia mengisi waktu penantiannya bukan dengan duduk merenung di pinggir jendela kamar melihat ke langit, kapan papaku pulang ya. Kapan roketnya akan datang lagi untuk membawa dia pulang. Bukan itu yang dia lakukan. Dia belajar sungguh-sungguh, dia pun menjadi seorang ilmuwan, bahkan dia menolong bapaknya yang ada di luar angkasa untuk menyelesaikan persamaan hukum-hukum fisika, persamaan yang menolong supaya penelitian yang dilakukan oleh bapaknya itu bisa berhasil. Saudara, dari kisah ini yang ingin saya kasih tahu gini, kalau kita setelah tahu bahwa Yesus pasti akan datang pada kali yang kedua, dan kita tidak mengisi hari-hari kita dalam penantian ini dengan sesuatu yang bermakna, maka sebenarnya kita tidak sedang menanti dengan kesungguhan. Kita tidak sedang menanti dengan kesungguhan, percaya bahwa Tuhan pasti datang kembali. Masih ingat perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, saudara. Bagaimana mereka mengisi waktu penantian mereka bukan dengan hal-hal yang mereka tidak membiarkan minyaknya habis. Mereka melakukan sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu supaya ketika tuannya datang, mereka kedapatan siap untuk menyongsong, saudara. Penantian kita bukanlah penantian yang tanpa tujuan. Kita menantikan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat pasti. Oleh sebab itu, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang kedua, Rasul Paulus menulis seperti ini ya. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi waktu kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, kita sedang menantikan kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Kita punya penantian yang pasti. Kita sedang menanti dalam sebuah kepastian. Penantian yang memiliki tujuan untuk kita dapat memperoleh kemuliaan Allah. Nah, hari ini, saudara, mungkin kita rasa, apalagi kita yang udah lama jadi orang percaya, kita dengar kata Tuhan akan datang, itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan sampai hari ini mungkin orang bertanya, kok gak datang-datang Tuhan sampai sekarang ya? Nah, saya mau kasih tahu buat kita, yang penting itu bukan kapan waktunya, tapi kepastiannya dan bagaimana kita hidup hari ini. Penantian kita adalah penantian yang penuh dengan makna, penantian yang penuh dengan tujuan. Saudara, kalau kita mengerti, ketika kita mengerti apa yang sedang kita nantikan, maka semua waktu dalam hidup kita, semua musim dalam hidup kita, naik turunnya kita, waktu kita ada dalam keadaan yang baik, waktu kita ada dalam keadaan yang tidak baik, waktu kita sedang ada di atas maupun sedang ada di dalam lembah-lembah yang kelam, harusnya semua musim hidup kita itu memberikan satu makna dalam hidup kita. Tidak ada satu waktu yang terjadi atau terlewat begitu aja dalam hidup kita. Tidak ada satu peristiwa yang lewat hanya untuk penuhin schedule dalam hidup kita. Gak ada. Semua peristiwa itu terjadi dan memberikan makna dalam hidup kita. Amin. Gak ada peristiwa yang terjadi gitu aja. Semua peristiwa pasti punya makna dalam hidup kita. Karena kita sedang ada dalam penantian dan bukan penantian-penantian yang biasa. Kita bukan menanti bus yang gak datang-datang. Ya. Kita menanti sesuatu yang akan datang dengan pasti. Dan dia mau ketika dia datang, dia menemukan kita siap menyongsong kedatangannya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, S gitu ya, GPS tadi kan. Yang ketiga ya, S. Kita memiliki pengharapan yang teguh, saudara. Dunia ini selalu berubah. Ya, kita tahu dunia ini selalu berubah, bahkan sangat cepat berubahnya hari-hari ini. Tapi kalau kita tahu dengan jelas apa yang kita harapkan, kita tahu bahwa yang kita harapkan pasti akan datang, Tuhan yang kita nantikan pasti akan datang, maka kita tahu
bahwa kedatangan Yesus itu memberikan kita satu jangkar yang kuat di dalam pengharapan kita. Bahwa semua yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Sehingga waktu kita melihat, oh, kedatangan Tuhan pasti terjadi, kita semakin teguh di dalam iman kita. Bahwa sebagaimana semua nubuatan tentang kedatangannya yang pertama akan digenapi, demikian juga semua perkataan yang berbicara tentang kedatangannya yang kedua akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi hari ini kita belajar 3 hal GPS. Yang pertama, hidup dengan ucapan syukur. Milikilah hidup yang bersyukur. Yang kedua, kita sedang ada di dalam penantian yang memiliki tujuan yang pasti untuk menerima kemuliaan Allah. Yang ketiga, saudara, kita memiliki jangkar yang kuat ketika kita melihat pengorbanan Kristus. Ketika kita melihat berita tentang kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Saudara, di akhir dari firman Tuhan hari ini, saya ingin kita melihat bahwa Yesus yang akan datang untuk kali yang kedua nanti, Dia adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang mati bagi kita di kayu salib. Yesus yang akan datang pada kali yang kedua, Raja yang akan datang kembali itu, Dia adalah pribadi yang sama dengan pribadi yang datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita dari dosa. Sehingga hari ini kalau kita melihat, saudara, Injil diberitakan, itu berbicara yang pertama tentang salib. Salib itu berbicara tentang jaminan akan pengampunan semua masa lalu kita. Saudara bisa lihat di sini. Kebangkitan itu adalah jaminan untuk hidup kita hari ini. Sebab Yesus hidup, karena Dia bangkit, maka kita punya hari esok. Setiap kali kita bangun dan mau tidur malam, kita ingat bahwa hari esok kita itu adalah hari esok yang baik, karena Tuhan hidup bagi kita. Dia ada di hari esok kita. Kebangkitannya adalah jaminan bagi hari esok kita. Dan kedatangannya untuk kali yang kedua, itu adalah jaminan untuk masa depan kita. Saudara, waktu kita belajar firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa Injil atau berita baik tentang Yesus Kristus itu mengikat ketiga hal ini. Dia memastikan masa lalu kita. Dia memastikan semua hal yang terjadi di masa lalu kita, semua dosa dan pelanggaran kita diampuni melalui salibnya. Dan ketika kita melihat kebangkitannya, berita tentang Yesus yang bangkit dari kematian, kita diingatkan bahwa setiap kali kita berpikir tentang hari esok, kita selalu punya pengharapan sebab Dia hidup, ada hari esok. Ketika kita mendengar berita tentang kedatangannya untuk kali yang kedua, kita tahu bahwa kita punya kepastian kemana kita akan pergi setelah kita ada di dalam dunia ini. Biarlah perenungan kita akan firman Tuhan siang hari ini, sore hari ini, menjadi satu perenungan yang baik. Menjadi perenungan yang mengingatkan kita betapa Allah sungguh-sungguh mengasihi setiap kita orang percaya. Mari kita bangkit berdiri dan kita berikan respon untuk